Desember 1937. Sebuah kota dengan lebih dari 1 juta penduduk sedang menunggu ajalnya. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lainnya memilih bertahan. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan, jalan-jalan kota ini akan dipenuhi mayat, sungai-sungainya berubah menjadi tempat pembuangan jasad, dan dunia akan menyaksikan salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kota itu bernama Nanjing, dan apa yang terjadi di sana masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang bahkan hampir 90 tahun kemudian masih meninggalkan luka mendalam antara dua negara di Asia. Mengapa pasukan Jepang bisa melakukan pembantaian sebesar ini? Benarkah ada perintah untuk membunuh semua tawanan? Siapa John Rabe, pria anggota partai Nazi yang justru menyelamatkan ratusan ribu orang? Dan mengapa hingga sekarang pembantaian Nanjing masih menjadi isu sensitif antara Tiongkok dan Jepang? Dalam video ini, kita akan membahas semuanya. Dari awal mula perang, jatuhnya Nanjing, hingga kontroversi yang masih hidup sampai hari ini. Untuk memahami apa yang terjadi di Nanjing, kita harus mundur beberapa bulan sebelumnya. Tahun 1937, Kekaisaran Jepang sedang berada di puncak ekspansi militernya. Setelah sukses memperluas pengaruh di berbagai wilayah Asia, Jepang melihat Tiongkok sebagai target berikutnya. Pada 7 Juli 1937, sebuah baku tembak di jembatan Marco Polo memicu pecahnya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Konflik yang awalnya terlihat kecil ini dengan cepat berubah menjadi perang berskala besar. Pemerintah Tiongkok kemudian membuka front baru di Shanghai untuk menghambat laju Jepang. Yang terjadi setelahnya adalah pertempuran brutal selama berbulan-bulan. Ribuan tentara tewas, kota-kota hancur. Dan Jepang mulai menyadari bahwa untuk memenangkan perang dengan cepat, mereka harus menghancurkan simbol perlawanan Tiongkok. Simbol itu adalah Nanjing. Saat itu, Nanjing bukan sekadar kota biasa. Nanjing adalah ibu kota Republik Tiongkok. Jenderal Iwane Matsui meyakini bahwa jika Nanjing berhasil direbut, pemerintahan nasionalis akan runtuh dan perang akan segera berakhir. Ketika pasukan Jepang semakin mendekat, kepanikan mulai menyebar. Pemerintah mulai mengevakuasi pejabat-pejabat penting. Chiang Kai-shek meninggalkan kota. Namun, jutaan penduduk tidak memiliki pilihan yang sama. Mereka terlalu miskin untuk pergi. Mereka terlalu tua untuk melarikan diri. Dan mereka percaya bahwa perang tidak akan menyentuh warga sipil. Mereka salah. Di tengah situasi yang semakin genting, seorang pengusaha Jerman bernama John Rabe bersama sejumlah warga asing mendirikan zona aman Nanjing. Tujuannya sederhana, menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Ironisnya, John Rabe adalah anggota partai Nazi, namun dalam sejarah Nanjing, namanya akan dikenang sebagai salah satu penyelamat terbesar. Sementara itu, Jenderal Tang Shengji mengumpulkan sekitar 81.000 pasukan untuk mempertahankan kota sampai titik darah penghabisan. Masalahnya, sebagian besar dari mereka baru saja selamat dari pertempuran Shanghai dan berada dalam kondisi kelelahan. Tetapi, bahkan sebelum pasukan Jepang memasuki Nanjing, sesuatu yang mengerikan sebenarnya sudah terjadi. Sepanjang perjalanan dari Shanghai menuju Nanjing, desa demi desa mulai menghilang. Tanggal 9 Desember 1937, pasukan Jepang telah berdiri di depan gerbang Nanjing. Mereka mengirim ultimatum, menyerah atau kota ini akan dihancurkan. Namun, Jenderal Tang Shengji menolak. Ia berjanji akan mempertahankan Nanjing sampai titik darah penghabisan. Pertempuran pun dimulai. Selama 4 hari, suara artileri dan ledakan tak pernah berhenti. Pertahanan Tiongkok perlahan runtuh di bawah tekanan pasukan Jepang yang unggul dalam jumlah, persenjataan, dan logistik. Pada 12 Desember, situasi berubah menjadi kekacauan. Tang Shengji memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun, perintah itu datang terlambat. Banyak tentara terjebak di dalam kota. Sebagian mencoba melarikan diri menyeberangi sungai Yangtze. Sebagian lain melepaskan seragam mereka dan menyamar sebagai warga sipil. Tetapi, keputusan itu justru akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Karena dalam beberapa hari ke depan, tentara Jepang akan menganggap hampir setiap pria Tiongkok sebagai musuh. Pada 13 Desember 1937, pasukan Jepang akhirnya memasuki Nanjing. Tidak ada parade kemenangan, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah awal dari sebuah tragedi yang akan dikenang dunia selama puluhan tahun. Namun, ada satu pertanyaan yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Apakah semua ini terjadi karena tentara kehilangan kendali? Atau memang ada seseorang yang memberikan perintah? Beberapa hari sebelum Nanjing jatuh, seorang anggota keluarga Kekaisaran Jepang tiba di garis depan. Namanya adalah Pangeran Yasuhiko Asaka. Ia ditunjuk sebagai komandan sementara dalam operasi penaklukan Nanjing. Menurut berbagai catatan sejarah, Asaka mengeluarkan atau setidaknya menyetujui sebuah perintah yang hingga kini
terus diperdebatkan. Bunuh semua tawanan. Perintah itu, jika benar, memberikan legitimasi bagi ribuan pembunuhan yang terjadi setelahnya. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa perintah tersebut dikirim oleh ajudannya. Sebagian lainnya meyakini bahwa Asaka mengetahui dan menyetujuinya. Namun, ada satu fakta yang sulit dibantah. Sebagai komandan tertinggi di Nanjing, ia tidak pernah mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembantaian yang sedang berlangsung. Dan ketika sebuah pasukan diberi keyakinan bahwa tawanan tidak perlu dibiarkan hidup, batas antara perang dan pembantaian mulai menghilang. Setelah menguasai kota, militer Jepang meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembersihan. Tujuannya adalah mencari tentara Tiongkok yang masih bersembunyi. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar tahu siapa tentara dan siapa warga sipil. Karena banyak tentara Tiongkok membuang seragam mereka saat mundur, tentara Jepang mulai menggunakan kriteria yang sangat sewenang-wenang. Seorang pria dengan postur tegap, seseorang yang memiliki kapalan di tangan, bahkan orang yang terlihat cukup sehat. Semua bisa dicurigai sebagai tentara. Polisi, tukang becak, tukang kayu, petugas pemadam kebakaran, hingga penyapu jalan. Mereka semua berisiko ditangkap. Banyak yang tidak pernah kembali. Dalam laporan resmi, tindakan ini disebut operasi pembersihan. Sebuah istilah yang terdengar biasa, namun sejarah mengingatnya dengan nama yang berbeda. Pembantaian Nanjing. Ribuan orang kemudian digiring ke tepi sungai Yangtze. Tangan mereka diikat. Mereka dipaksa berlutut. Dan tanpa proses pengadilan, tembakan mulai terdengar. Tetapi pembunuhan massal itu hanyalah sebagian dari cerita. Karena di tengah kota yang sedang runtuh, sekelompok orang asing justru memutuskan untuk tetap tinggal. Ketika sebagian besar warga asing meninggalkan Nanjing, hanya tersisa 27 orang. Di antara mereka, ada seorang pengusaha asal Jerman bernama John Rabe. Bersama anggota komite internasional lainnya, ia mendirikan zona aman Nanjing, sebuah wilayah perlindungan bagi warga sipil. Hal yang paling ironis, John Rabe adalah anggota Partai Nazi. Namun, justru simbol swastika di gedung-gedung perlindungan membuat tentara Jepang enggan menyerang secara langsung. Diperkirakan lebih dari 200.000 orang berhasil diselamatkan oleh zona aman ini. Tidak hanya John Rabe, ada juga Minnie Vautrin, seorang misionaris Kristen yang membuka kampusnya untuk menampung ribuan perempuan dan anak-anak. Dalam waktu singkat, kompleks itu menampung sekitar 10.000 orang yang mencari perlindungan. Sementara itu, seorang warga Denmark bernama Bernhard Sindberg mengubah sebuah pabrik semen menjadi kamp pengungsian. Dengan mengecat bendera Denmark berukuran besar di atap bangunan, ia berhasil melindungi ribuan warga sipil dari serangan. Di tengah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia, masih ada orang-orang yang memilih mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan orang lain. Hingga hari ini, satu pertanyaan masih terus diperdebatkan. Berapa sebenarnya jumlah korban pembantaian Nanjing? Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh memperkirakan lebih dari 200.000 orang tewas. Namun, beberapa penelitian lain menyebut angka antara 100.000 hingga 200.000 korban. Ada pula estimasi yang lebih rendah dan lebih tinggi, tergantung wilayah serta periode yang dihitung. Yang pasti, jumlah pastinya mungkin tidak akan pernah diketahui. Banyak jenazah dibakar, banyak yang dikuburkan dalam kuburan massal, dan ribuan lainnya dibuang ke sungai Yangtze. Sejumlah saksi mata menggambarkan sungai itu dipenuhi jasad. Ada pula laporan mengenai sebuah lokasi yang kemudian dikenal sebagai Parit 10.000 mayat. Nama yang terdengar seperti legenda. Namun bagi mereka yang hidup pada masa itu, tempat itu nyata. Setelah perang berakhir, beberapa komandan Jepang diadili dan dihukum atas kejahatan perang. Jenderal Iwane Matsui termasuk di antaranya. Namun, tidak semua pihak yang diduga terlibat menerima hukuman. Pangeran Asaka, sebagai anggota keluarga kekaisaran, tidak pernah diadili. Hampir 90 tahun telah berlalu, tetapi pembantaian Nanjing masih menjadi isu sensitif dalam hubungan antara Tiongkok dan Jepang. Sebagian pihak menganggapnya sebagai salah satu tragedi terbesar abad ke-20. Sementara sebagian lainnya masih mempertanyakan skala dan detail peristiwa tersebut. Dan mungkin, itulah mengapa sejarah perlu terus diceritakan. Bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang. Pembantaian Nanjing mengajarkan kita satu hal, bahwa dalam perang, yang paling menderita, seringkali bukanlah mereka yang memegang senjata, melainkan mereka yang tidak memiliki pilihan. Jika kamu menikmati konten sejarah seperti ini dan ingin melihat lebih banyak kisah yang jarang dibahas di Indonesia, jangan lupa subscribe ke Rangkai Fakta dan tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, peristiwa sejarah apa yang harus kita bahas berikutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.